Gunung Lawu adalah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 3.265 ini mempunyai beberapa jalur pendakian. Selain digunakan untuk mendaki bagi para pegiat alam, Gunung Lawu sering digunakan untuk berziarah, terlebih di bulan Suro. Dan kali ini aku mendaki Gunung Lawu 3 hari 2 malam bertepatan di malam Selasa Kliwon dan malam 1 Suro lewat jalur pendakian terbaru yaitu Via Babar. Bagaimana kisah perjalanan kami? Silahkan tonton sampai akhir. Perjalanan dimulai dari Temanggung, Jawa Tengah menuju basecamp pendakian Gunung Lawu via Babar. Kenapa pilih Babar? Ya, sejauh ini aku belum pernah mendaki Gunung Lawu via Babar. Banyak orang yang mengatakan kalau jalur ini adalah jalur tercepat. Babar ini petanya jelas bahwa jalur pendakian via Babar itu di peta zaman Belanda jelas sekali itu. Nah akhirnya ya bener-bener jadi jalur ritual, malah jenengan datang hari ini kan momennya momen tepat sekali karena ini mendekati bulan Suro, 1 Suro. Nah 1 Suronya nanti Rabu mas, itu tanggal merahnya besok Rabu itu tanggal 19 ya, ada keliru, tanggal 19 itu nanti malam 1 Suro. Nanti kemungkinan mas di sana ketemu orang-orang ritual di Puncak Lawu. Pagi ini kita sudah berada di basecamp atau lebih tepatnya rumah Pak Jayadi. Setelah ngobrol lama bersama Pak Jayadi, diceritakan banyak hal, kita pun simaksi. Untuk simaksinya sendiri adalah Rp25.000 per orangnya. Jika dari Candi Ceto kita bisa jalan, namun kalau lewat Babar, kita harus naik ojek sampai pos Pintu Rimba atau Gong Perdamaian. Gong Perdamaian ini berada di dekat area Pamoksan Brawijaya. Untuk biaya ojeknya sendiri adalah Rp25.000 per orang. Sebenarnya bisa saja dan diperbolehkan jika kita membawa motor sampai pos Pintu Rimba. Namun, terlalu resiko jika meninggalkan motor di situ untuk waktu yang lama. Terlebih tidak ada pendaki lain yang melakukan pendakian Gunung Lawu di hari ini melalui Babar. Apalagi kali ini aku berencana 3 hari 2 malam di Gunung Lawu. Singkatnya, setelah naik ojek dan sampai di area Gong, kita pun mulai melakukan perjalanan. Begitu masuk area hutan, sepanjang jalan kita diberikan jalur yang lumayan landai. Sepanjang jalan yang kita lalui terbilang cukup rimbun, namun jalur ini cukup jelas, sehingga kita tidak perlu takut tersesat. Wih, jalurnya ini lumayan loh, keren dan juga yang lebih apa ya namanya ya,
lebih eksotis itu karena di sini tuh sepi banget teman-teman. Jadi kita bebas mau santai, mau cepat, mau istirahat itu bebas banget. Apalagi ini cuman berdua saja, aku sama Seva. Jadi kita nggak nggak antri-antri gitu teman-teman nih. Nah ini jalur menuju pos 1, ini belum juga sampai di pos 1. Nanti bakalan seperti apa pos 1 kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini masih perjalanan ke pos 1. Di sini kita ngelewatin pohon-pohon malam dan kayak nipan gitu, tapi nggak tahu nipan atau bukan ini. Ini, nah ini agak nanjak tapi ya masih wajar. Ini masih sebelum pos 1 ya teman-teman ya. Dan barusan juga dari sini sempat terdengar suara dari jalur Cetol. Nah, jadi kalau jalur Babar ini cukup aku rekomendasikan sejauh ini. Soalnya sepi banget, enak gitu kan. Nah, jalan juga nggak licin jadinya. Nih, tanjakannya seperti ini. Sampailah kita di pos 1. Untuk jalannya masih lumayan landai dengan waktu tempuh kurang lebihnya 30 menit. Dan beruntungnya kita sempat bisa melihat dan sebentar istirahat di ompak-ompak yang letaknya 10 meter sebelum pos 1. Sebuah peninggalan sejarah zaman Majapahit yang termasuk dalam bagian kerajaan Prabu Brawijaya. Oke teman-teman, jadi ini udah sampai di pos 1 ompak-ompak jalur pendakian Gunung Lawu via Babar. Lumayan ngos-ngosan sampai sini, walaupun terbilang cukup landai. Nah dari Gong ini kita menempuh jarak kurang lebihnya 600 meter dengan waktu tempuh 27 menit sekian. Kita jeda dulu. Nah ini pos 1 ompak-ompak. Sebenarnya kita mau nerbangin drone tapi nggak bisa, soalnya ini ternyata. Nah teman-teman nih, wah, dan ini bersama si Seva. Betul, ini bukan ambil ya, ini pinjam sama si Pak itu, Pak Jayadi. Pak Jayadi ya. Bolehin katanya. Oke, kita meninggalkan pos 1 ya. Nah, ini kita mulai meninggalkan pos 1. Dan jalan masih lumayan landai. Ya teman-teman, jadi ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Ini lumayan nanjak, cuman terbilang enak buat jalan tuh, nggak bikin ngilu. Oke, ini masih di perjalanan dan kita ketemu padang yang penuh dengan tanaman pakis. Lumayan enak jalannya, serius, sumpah dah ini. Sejauh ini sampai sini enak, keren banget. Mantap. Dan awan mulai berkabut. Ya, agak gelap. Oke. Jalur udah jelas teman-teman ya. Kalau kalian lewat Babar ini udah jelas jalurnya. Jalurnya nih lumayan nanjak, tapi bagus. Kelihatan soalnya jalannya tuh nggak terlalu mengerikan. Perjalanan pun kita lanjutkan menuju pos 2. Masih seperti jalan sebelumnya, dari pos 1 sampai pos 2 jalan masih lumayan landai dan tentunya bersahabat. Hingga kurang lebihnya 1 jam jalan, kita pun sampai di pos 2. Lumayan nih. Nah ini ternyata udah sampai di pos 2 ya. Nah
Ini ada shelter di pos 2. Nih, nah, pos 2 via Babar. Nih, dan sementara seperti ini teman-teman untuk shelter pos 2. Nah nih, pos 2 Krenyo, Gunung Lawu. Tuh. Dan kebetulan ini pas zuhur, jadi kita mau istirahat di sini. Gimana Pak? Aman ya? Dari Gong sampai pos 2 masih aman. Aman. Masih enak treknya. Masih enak, kita nggak tahu ke depannya gimana. Dan Semoga masih enak terus. dan dari pos Gong tadi sampai sini tuh kita menempuh jarak 1,3 km dengan waktu 1 jam 12 menit. Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini sembari nunggu adzan selesai di pos 2 Krenyo. Oke teman-teman, jadi ini adalah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Ini jalan nanjak tapi masih lumayan, nggak begitu terjal juga, jadi masih nyaman buat kaki. Nah, kita udah mau mulai masuk ke alang-alang gitu. Tadi sepanjang jalan nggak ada alang-alang, dan ini udah mulai masuk alang-alang nih ya. Tetap aja ngos-ngosan walaupun beginian, tapi serius ini enak banget jalan menuju ke puncak atau mungkin tempat camp untuk via Babar. Ngupil dulu guys, kebanyakan upil. Jadi perih. Nah ini buat teman-teman, jangan lupa kalau upil itu harus dibersihin. Jangan kayak saya Pak. Kebanyakan upil dia. Ini sampai. Sampai juga di pos 3 Bayangan. Nih. Ada beberapa tempat lah yang bisa dibuat untuk bikin tenda. Cuaca masih berkabut ya teman-teman ya. Nih, tuh berkabut. Istirahat dulu Pak. Oke, istirahat dulu sebentar ini. Gimana? Tanjakan? Hah? Oh mungkin ini ya yang dikatakan Pak Jayadi, katanya ada tanjakan kurang lebihnya 100 meter. Terus dia berencana mau bikin jalur dengan muterin bukit ini, jadi nggak nanjak. Tadi di bawah ini ada jalan ke kanan itu, dari bawah ke kanan. Tapi kalau sini ini langsung gitu kayaknya. Mungkin ya Pak ya. Cuman di bawah sana. Sini aja. Ini jalannya lebih jelas soalnya. Oke, kita coba yuk. Depan Pak. Untuk kanan kirinya ini seperti alang-alang gitu. Nah, memang tanjakan lumayan ini.
Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 menurutku ini lebih menantang. Ada jalan yang lumayan menanjak. Sebenarnya jalur ini sudah dibuatkan jalur zigzag. Namun sepertinya para pendaki lebih suka kalau lewat jalur yang lebih lurus. Hingga akhirnya jalur yang lebih menanjak lebih disukai daripada jalur zigzag. Dan untungnya jalan menanjak ini tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 100 hingga 200 meter. Masih nanjak terus ini dari tadi itu setelah pos 2. Lumayan, tapi yang ekstrim kayaknya udah nggak begitu. Jalurnya enak, keren. Sampai di pos 3 Macanan. Dan untuk arah ke kanan ini adalah untuk menuju ke pos air atau pos 3 via Ceto ini. Tuh. Kita mau ke sana? Oke. Kita mau ke sana dulu buat melihat gimana sih jalurnya. Nanti kita balik lagi di sini. Oke. Candi Ceto buat ambil air. Pak G. Untuk jalurnya menuju ke pos 3 Candi-Ceto jelas ya. Iya. Jalurnya landai tuh. Lumayan ngos-ngosan. Tuh kelihatan tuh untuk warungnya kelihatan. Setelah berjalan 1 jam, kita pun sampai di pos 3. Dan di sini kita akan menyeberang sebentar ke pos 3 via Candi Ceto untuk mengambil air. Dari pos 3 via Babar menuju pos 3 via Candi Ceto, kita hanya butuh waktu berjalan 5 menit saja. Perjalanan dilanjutkan kembali setelah mengambil air dari pos 3 via Candi Ceto menuju pos 4 via Babar. Entah karena badan yang sudah lebih lelah, kami merasa kalau dari pos 3 menuju pos 4 via Babar terasa lebih jauh dan lebih menanjak. Butuh waktu 2 jam berjalan untuk sampai di pos 4 dengan jalan yang berada di pinggiran bukit. Perjalanan menuju ke pos 4 lumayan menanjak. Dan ini kita udah sampai di pos 4. Nih ada petunjuk via Babar. Terus ini dia ada shelternya. Wih mantap. Istirahat dulu kita. Nih pos 4 PHP. Aduh mantap. Lumayan sih. Dan yang bikin istimewa via Babar ini sepi banget teman-teman. Gimana Pak? Mantap ya? Di pos 3, pos 4 lumayan mantap. Tapi nggak begitu Nguras tenaga banget. normal. Itu. Dan enaknya itu pokoknya di sini tuh sepi banget. Enak banget semua. Jadi berasa kayak kita tuh naik gunung di tahun-tahun pertama kali aku naik gunung itu waktu masih sekolah gitu. Wih,
Masih sepi ya. Sebanyak ini pasti. Hah? Sebanyak ini. Ya. Kita lewatin sana. Wih, langsung muter. Nanti langsung ketemu Sabana 1 pertemuan dengan Candi Cetok. Nah, kita ke istirahat dulu di sini. Capek. Ya, teman-teman, jadi ini dari pos 4 menuju ke pos selanjutnya itu kalau nggak salah itu pos Sabana 1. Maju dikit itu di Bulak Peperangan. Nah, kalau di Via Babar ini kita ngelewatin banyak banget tanaman edelweiss di sini ya, teman-teman ya. Lumayan kos-kosan, cuman masih bisa dikondisiin karena jalurnya lumayan bersahabat, teman-teman. Nih, jalur Gunung Lawu Via Babar, keren sumpah. Nah, dari sini tuh kelihatan tuh. Nah, itu pos 4 yang Via Ceto. Nah, turun di sana, nanti ketemu udah di sana ya. Nanti kita dari yang naik Via Ceto. Pokoknya lewat Babar itu nggak kalah menarik. Dan cepet lagi, keren. Dari pos 4 menuju Sabana 1, kita berjalan kurang lebihnya 1 jam. Tepat saat menjelang matahari tenggelam, sampai juga kita di Sabana 1 dengan view yang sangat keren. Sabana 1 ini adalah jalur pertemuan dengan pendaki yang mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Kita cukup lama istirahat di Sabana 1 ini. View sunset di sini sangat keren sekali. Hingga akhirnya matahari tenggelam. Kita menuju pos 5 atau Bulak Peperangan, mendirikan tenda dan istirahat di sini. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Banyak orang mensakralkan malam ini. Apalagi ini adalah malam akhir tahun sebelum malam 1 Suro besok. Aku pun sempat mengabadikan suasana malam hari di Bulak Peperangan ini. Macam-macam nih, ada ayam, ada sayur kentang, ada yang lagi, ada jengkol. Ini macam-macam, ini ada abon. Kita makan banyak malam ini. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dion. Dan kali ini aku lagi berada di Bulak Peperangan, pendakian Gunung Lawu. Dan kebetulan ini adalah malam Selasa Kliwon. Di sini ini udah sekitar jam 3. Ini udah mulai cerah gitu. Wih, dingin di sini. Kita bakal ngeliatin di sini ada apa sih. Nah, ini ada beberapa tenda. Ini tenda aku, ini tenda orang. Tenda belum pada bangun. Wih, dingin, lumayan. Dingin, teman-teman. Dingin banget. Oke. Kita jalan-jalan. Agak goyang soalnya dingin.
buat sembahyang atau buat apa nggak tahu. Ini adalah tanggal 18 Juli 2023 dan ini udah jam 4 lebih sih teman-teman, antara jam 3 jam 4 gitu. Udah ada burung, suara burung. Sepi, serius sepi teman-teman. Ini baru sih teman-teman, di pos 5 atau Bulak Peperangan ini kayaknya ini warung gitu tapi tutup. Kalau shelter nggak mungkin, nah ini warung kayaknya ya, warung ya. Terakhir kesini belum ada, dan ini ada memang. Oke, warung teman-teman, warung. Dan di sana udah nggak ada tenda lagi. Suasana di Bulak Peperangan pos 5, jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto atau via Babar. Kemarin kita naik via Babar. Karena hari Senin, tapi sebenarnya hari Rabu kan itu kan tahun baru ya. 1 Muharram atau 1 Suro besok. Jadi nanti malam kita bakalan ke Hargodumilah, mau explore juga malam 1 Suronya di sana. Dan kebetulan ini adalah malam Selasa Kliwon. Oke, kita kembali ke sana. Dan sebelah sananya lagi kayaknya masih ada tenda. Kita coba lihat. Nih, karena di sini tuh lama banget nggak ada hujan, jadi berdebu semua. Ini aku jalan kaki pakai sendal dan berdebu. Kalau di sini nggak terlalu gede anginnya, cuman berasa banget di atas itu gede angin. Dingin banget. Jalan lagi. Aduh, dingin. Ini tenda lumayan keren sih teman-teman. Natur hike, wih. Hangat ini pasti mah. Oke. Kita kembali lagi ke tenda. Kayaknya ini udah dingin banget. Sepi juga, udah nggak ada tenda ternyata. Aku kira di sini ada tenda. Ternyata nggak ada tenda lagi. Sepi ya. Oke. Dan kita lihat teman aku yang bantu aku dan temenin. Gimana Pak? Dingin Pak? Main dingin ya? Dingin. Nah, kita masuk lagi. Nunggu jam-jam 5, setengah 6 atau jam 6 lah. Kalau udah cerah keluar lagi. Soalnya ini kalau untuk sunrise-nya itu kalau di Bulak Peperangan itu nggak kelihatan bagusnya, nggak kelihatan matahari munculnya. Oke, ini udah jam berapa ini? Udah jam setengah 4. Kita sambil nunggu fajar tiba. Wih, dingin banget. Oke, kita masuk.
Ini barang kita. Acak aduh. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi seperti ini malam Selasa Kliwon di Bulak Peperangan. Dingin. Terima kasih. Sedikit kilas tentang perjalanan mendaki Gunung Lawu via Babar. Secara pribadi, ini jalur sangat aku rekomendasikan. Jalur yang masih terbilang sangat asri, tanjakan yang tidak begitu menukik tajam, ditambah dengan jalur yang tidak berdebu saat musim kemarau seperti saat ini, jalur Babar menjadi salah satu pilihan jalur yang wajib dicoba saat mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi, jalur Babar ini masih terbilang sepi. Ini akan mengembalikan pengalaman mendaki gunung di tahun-tahun 2000-an, di mana jalur masih asri, bersih, dan sepi. Dan tentunya jalur Babar ini memang sesuai dengan sebutannya, yaitu jalur tercepat untuk pendakian Gunung Lawu. Dari pos pintu rimba atau gong perdamaian menuju Bulak Peperangan kita butuh waktu 6 jam perjalanan. Itu pun kita berjalan sangat santai sekali.